berkumpul dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan, wabil khusus kepada pribadi khatib dan umumnya hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan kembali rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan dan keselamatan hidup, baik selamat hidup di dunia, terlebih lagi selamat hidup di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, asalkan kita masih bernama manusia, maka akan ditimpakan 4 hal kepada kita. Apa 4 hal yang akan ditimpakan dan dijumpai oleh manusia sepanjang dia masih hidup? Yang pertama, imma ayyakuna fi ta'atin fa'alaihi bil istimrar. Boleh jadi satu waktu orang ini dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah dalam keadaan taat kepada Allah, maka anjuran dan perintahnya fa'alaihi bil istimrar, untuk terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Quran dan agamanya yang kemudian kita kenal dengan nama istiqomah, yakni terus menerus tidak pernah berhenti dalam melakukan kebaikan kepada Allah dan juga kebaikan yang sifatnya kepada sesama kita manusia. Yang kedua, selama orang masih hidup, nafasnya masih berada pada badannya, belum terpisah daripada ruhnya, maka kedua yang akan dijumpakan, imma ayyakuna fi ma'siyatin fa'alaihi bil istighfar. Boleh jadi satu waktu manusia terjebak dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, ketika kau lalai terhadap aku, ketika kau melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan fitrahmu sebagai manusia dan juga bertentangan daripada apa yang aku perintahkan, maka kata Allah fa'alaihi bil istighfar, maka hendaknya cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini merupakan dua perkara yang sejatinya saling bertolak belakang, tapi itulah kenyataan yang biasa dihadapkan dalam kehidupan kita. Satu waktu kita benar, satu waktu kita berbuat salah. Satu waktu kita taat kepada Allah, tapi pada lain kesempatan boleh jadi lahir sifat pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sejatinya manusia diciptakan oleh Allah tidak sama halnya dengan para malaikat, tidak sama halnya dengan iblis dan juga syaitan. Kalau iblis dia senantiasa hendak berbuat salah sebagaimana apa yang sudah dijanjikan dan perjanjian yang dimintakan oleh iblis dahulu kala ketika diusir dari surga. Bedanya dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, yang keduanya Nabi Adam dengan ibunda Hawa, kemudian kedua-duanya beristighfar kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami masing-masing,
maka kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Maka seandainya Engkau tidak memberikan ampun, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tapi tidak halnya dengan iblis. Ketika diusir dari surganya Allah, kemudian minta perjanjian kepada Allah, ya Allah, boleh aku kau usir dari surga, silahkan kau keluarkan aku dari surga, tapi tolong fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan saya, berikan saya usia yang panjang sampai nanti datangnya hari kiamat, sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Maka aku akan menggoda anak-anak turunan Adam, aku goda mereka dari depan, aku goda mereka dari belakang, aku goda mereka dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, bahkan aku datangi mereka dari atas dan juga dari bawahnya. Maka ketika kita manusia kok berbuat salah kepada Allah atau kepada sesama kita manusia, maka hendaknya istighfar kepada Allah, minta ikhlas, minta ridha, dan juga minta maaf kepada sesama yang kita telah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, imma ayyakuna fi ni'matin fa'alaihi bisyukri. Boleh jadi satu waktu manusia menerima nikmat dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka anjuran dan perintahnya fa'alaihi bisyukri, untuk bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi sebaliknya, siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku teramat pedih. Maka syukurnya boleh jadi dengan syukur ucapan, terlebih lagi dengan syukur perbuatan. Syukur ucapan, insya Allah semua kita bisa mengucap kalimat Alhamdulillah. Tapi yang sedikit agak berat ketika syukurnya diminta dalam bentuk perbuatan. Allah berikan kita rizki, sanggupkah kita mentasarrufkan? Sanggupkah kita untuk mendermakan sebagian rizki tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah beri kita mata yang sehat, sanggupkah mata itu digunakan untuk memandang yang diperintahkan oleh Allah? Allah berikan kita fisik yang sehat, maukah fisik yang sehat itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang terakhir, imma ayyakuna fi musibatin fa'alaihi bisabri. Boleh jadi satu waktu manusia akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya orang yang sedang mendapat dan menerima musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, maka hendaknya mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, dan segala sesuatu yang kepunyaan Allah itu sudah barang tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dihadapkan dengan musibah, Allah memberikan jalan keluar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan tetap menjalankan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini bisa menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa empat hal ini akan senantiasa dijumpai oleh manusia selama manusia itu masih hidup di alam dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang lebih dekat kepada kebaikan dan senantiasa menjauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa annim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الذي يتصف بصفة الإيجاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاء إلى هذا الدنيا ليرشد الناس إلى الاتحاد. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامه وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله